kita akan menggali jauh ke dalam kekuatan manifestasi. Jika Anda siap untuk membuka rahasia pikiran Anda dan ciptakan perubahan positif dalam hidupmu, maka video ini cocok untuk Anda. Sekarang mari kita mulai perjalanan manifestasi yang luar biasa ini. Langkah pertama mewujudkan keinginan Anda adalah untuk memahami kekuatan pikiran Anda. Pikiran kita seperti taman yang subur, mampu menumbuhkan benih apapun yang Anda tanam di dalamnya. Ketika Anda secara konsisten memfokuskan pikiran Anda pada hasil tertentu, Anda mengaktifkan hukum tarik-menarik. Menarik pengalaman itu ke dalam realitas Anda. Tapi untuk memanfaatkan kekuatan ini, Anda harus jelas tentang apa yang benar-benar Anda inginkan. Karena kejelasan adalah kunci manifestasi. Ketika niat Anda tidak jelas atau samar, hasil Anda akan sama-sama tidak jelas dan samar. Luangkan waktu untuk merenungkan keinginan terdalam Anda. Spesifik tentang apa yang Anda inginkan dan tuliskan. Ketika Anda meletakkan pikiran Anda di atas kertas, Anda memberi mereka bentuk dan energi, membuatnya lebih nyata di medan kuantum. Mengklarifikasi niat Anda tidak hanya memudahkan alam semesta untuk memahami apa yang Anda inginkan, tetapi juga membantu Anda menyelaraskan energi Anda dengan keinginan Anda. Ketika Anda sangat jelas tentang tujuan Anda, pikiran, emosi, dan tindakan Anda menjadi sesuai dengan niatmu. Kesesuaian ini menghasilkan energi yang kuat dan terfokus, yang secara signifikan mempercepat proses manifestasi. Ketika niat Anda jelas, Anda mengaktifkan sistem pengaktifan retikular, RAS di otakmu. RAS atau Reticular Activating System bertindak sebagai filter yang hanya memungkinkan informasi yang relevan untuk masukan kesadaran Anda, sambil mengabaikan kebisingan yang tidak perlu. Pada dasarnya mekanisme yang kuat ini membantu Anda melihat peluang, sumber daya dan sinkronitas yang selaras dengan keinginan Anda. Saat Anda menyelaraskan energi Anda dengan niat Anda, alam semesta berkonspirasi untuk membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Medan kuantum adalah ranah kemungkinan tak terbatas, di mana semua realitas potensial ada. Dengan mengarahkan niat Anda secara jelas dan konsisten, Anda mulai meruntuhkan kemungkinan ini menjadi realitas fisik Anda. Ingat, alam semesta menanggapi emosi dan keyakinan Anda. Jadi sejajarkan perasaanmu dengan keinginanmu. Visualisasikan dan merasakan diri Anda sudah menjalani kenyataan yang ingin Anda wujudkan. Memahami peran emosi sangat penting dalam proses ini. Emosi adalah bahan bakar yang memicu proses manifestasi. Ketika Anda memvisualisasikan keinginan Anda, pastikan kamu membangkitkan kekuatan emosi positif, seolah-olah Anda sudah mengalami apa yang Anda inginkan. Semakin intens dan positif emosinya, semakin cepat manifestasi terjadi. Dengan berlatih ini secara teratur, Anda menciptakan yang kuat medan elektromagnetik yang bertindak sebagai daya magnet, menarik keinginan Anda ke dalam hidup Anda. Medan kuantum beroperasi di luar ruang dan waktu, seperti yang kita kenal. Itu bukan matriks lokal dan saling berhubungan yang merespon getaran. Frekuensi yang dihilangkan oleh pikiran dan emosi Anda. Ketika Anda fokus pada niat tertentu dengan emosi positif yang kuat, Anda menanamkan niat itu ke medan kuantum. Jejak ini menciptakan resonansi antara energi Anda dan energi realitas yang Anda inginkan. Dengan demikian memulai proses manifestasi. Apalagi visualisasi adalah alat ampuh untuk memperkuat kekuatan dan niatmu. Saat Anda dengan jelas membayangkan diri Anda menjalani realitas yang Anda inginkan, Anda mengirim pesan yang jelas ke alam semesta tentang apa yang ingin Anda alami. Visualisasi memperkuat jalur saraf yang terkait dengan keinginan Anda, membuatnya lebih mudah diakses oleh pikiran bawah sadar Anda, dan memperkuat keyakinan Anda pada kemungkinan manifestasi. Sekarang mari kita bicara tentang kata kedua yang dapat mengubah hidup Anda. Afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan kuat yang memprogram pikiran Anda untuk sukses. Bila digunakan dengan benar, mereka dapat mengubah keyakinan bawah sadar Anda dan membantumu mewujudkan mimpimu dengan kecepatan luar biasa.
Saat membuat afirmasi, gunakan bahasa positif dalam present tense. Misalnya alih-alih mengatakan, "Saya ingin sukses." Afirmasikan saya sukses dalam segala hal yang saya lakukan. Pikiran Anda merespon pernyataan kepastian dan keyakinan dengan lebih baik. Ulangi afirmasi ini setiap hari dengan keyakinan dan emosi yang kuat. Menyusun afirmasi yang efektif membutuhkan memahami struktur pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar Anda beroperasi pada saat ini, dan tidak membedakan masa lalu, sekarang atau masa depan. Sehingga dengan menggunakan saat ini dalam afirmasi Anda memberi sinyal ke pikiran bawah sadar Anda bahwa apa yang Anda inginkan sudah terjadi di saat ini. Jembatan ini adalah kesenjangan antara realitas Anda saat ini dan realitas yang Anda inginkan. Membuka jalan bagi manifestasi. Selain itu, menggunakan bahasa positif sangat penting dalam afirmasi. Pikiran bawah sadar tidak memproses negasi atau penolakan secara efisien. Jika Anda menggunakan afirmasi seperti, "Saya bukan orang gagal," pikiran Anda akan fokus pada kata kegagalan sebagai gantinya. Tegaskan yang positif berlawanan, seperti, "Saya sukses dan mampu mencapai tujuan saya." Dengan membingkai afirmasi Anda secara positif, Anda mengarahkan alam bawah sadar Anda ke arah dengan cara yang tidak membatasi. Afirmasi dapat membantu Anda mengatasi keyakinan yang membatasi, yang mungkin menghalangi manifestasi Anda. Mengidentifikasi setiap pikiran negatif atau keraguan diri yang muncul ketika Anda memikirkan keinginan Anda. Ganti ini dengan afirmasi pemberdayaan yang melawan keyakinan yang membatasi itu. Misalnya, jika kamu sering meragukan kemampuanmu, menegaskan bahwa saya mampu mencapai apapun yang saya inginkan. Menggali dan mengubah keyakinan yang membatasi sangat penting untuk manifestasi yang sukses. Seringkali keyakinan yang membatasi ini tertanam dalam di pikiran bawah sadar kita dan mereka bertindak sebagai penghalang. Mencegah kita dari sepenuhnya merangkul keinginan kita. Dengan mengganti keyakinan yang membatasi ini dengan afirmasi positif, Anda sedang memasang kembali pikiran bawah sadar Anda dan menciptakan jalur saraf baru yang mendukung tujuan Anda. Ingat bahwa pengulangan adalah kunci dalam hal afirmasi. Pikiran bawah sadar Anda belajar melalui pengulangan. Jadi secara konsisten mengulangi afirmasi Anda memperkuat yang baru keyakinan positif dan melemahkan cengkeraman keyakinan yang membatasi. Jadikan afirmasi sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, dan dengan waktu dan ketekunan, Anda akan melihat perubahan signifikan dalam pola pikir Anda dan perilaku. Sekarang mari kita jelajahi kata ketiga yang dapat dengan cepat mempercepat manifestasi Anda adalah rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci rahasia untuk membuka kelimpahan dalam hidup Anda. Ketika Anda benar-benar bersyukur atas apa yang Anda miliki, alam semesta merespon dengan membawa lebih banyak hal untuk disyukuri. Mulailah setiap hari dengan mengungkapkan rasa syukur atas berkat dalam hidup Anda. Anda dapat membuat jurnal rasa terima kasih, atau hanya mengambil waktu sejenak setiap pagi untuk secara mental mengakui hal-hal yang Anda syukuri. Semakin Anda mengembangkan praktek ini, semakin banyak energi positif yang Anda tarik, menyebabkan lebih banyak kelimpahan. Mempraktekkan rasa syukur sehari-hari memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Itu mengalihkan fokus Anda dari apa yang mungkin kurang dalam hidup Anda untuk limpahan yang sudah mengelilingi Anda. Rasa syukur membuka saluran untuk menerima lebih banyak berkah, karena ketika Anda mengakui dan menghargai apa yang Anda miliki, Anda memancarkan frekuensi positif yang beresonansi dengan frekuensi kelimpahan di alam semesta. Menumbuhkan rasa syukur juga meningkatkan kondisi emosional dan mental Anda. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda syukuri, Anda secara alami beralih dari emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, dan ketidakpuasan. Alih-alih Anda menciptakan ruang untuk emosi positif seperti kegembiraan, kepuasan, dan cinta untuk berkembang. Emosi positif ini meningkatkan frekuensi getaran Anda dan menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidup Anda. Bahkan di saat-saat sulit, menjaga sikap syukur itu penting. Ketika menghadapi tantangan, bersyukurlah atas pelajaran yang mereka bawa dan peluang untuk berkembang. Ingatlah apa yang Anda fokuskan untuk diperluas. Jadi fokuskan pada rasa syukur untuk mengubah rintangan apapun menjadi batu loncatan di jalanmu menuju kesuksesan.
Berlatih bersyukur selama masa-masa sulit bisa menjadi pengubah permainan. Bukannya terjebak dalam siklus negatif, menggeser perspektif Anda menuju rasa syukur. Membuka pikiran Anda untuk pelajaran dan peluang dalam kesulitan. Itu kemungkinan Anda untuk menerima tantangan sebagai pengalaman transformatif dan memberdayakan Anda untuk menemukan solusi. Dan kemungkinan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Apalagi ketika Anda mengungkapkan rasa terima kasih selama masa-masa yang menantang, Anda membuat lingkaran umpan balik positif dalam hidup Anda. Alam semesta menanggapi rasa terima kasihmu dengan memberikan lebih banyak alasan untuk bersyukur bahkan di tengah tantangan. Saat Anda fokus pada rasa syukur, Anda meningkatkan getaran Anda yang pada gilirannya menarik keadaan positif dan sinkronitas yang membantu Anda mengatasi rintangan. Sekarang mari kita bahas kata keempat yang memperkuat aksi proses manifestasi. Sementara afirmasi pikiran dan rasa syukur sangat kuat, mengambil tindakan yang menginspirasi adalah katalisator yang mengubah impian Anda menjadi kenyataan. Tindakan yang terinspirasi adalah tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan niat Anda dan intuisi. Ini bukan tentang mendorong dengan usaha tanpa henti melainkan bergerak mengikuti arus kehidupan. Percaya bimbingan batin Anda, dan ketika peluang muncul dengan sendirinya. Mengambil tindakan dengan percaya diri dan sukacita. Tindakan yang diilhami adalah bagian penting dari proses manifestasi, karena itu menunjukkan komitmen Anda terhadap impian Anda. Ketika Anda bertindak selaras dengan niat Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda siap dan mau menerima keinginanmu. Namun penting untuk dicatat bahwa tindakan yang terinspirasi tidak berarti memaksa atau memaksakan diri. Ini tentang membuka diri dan menerima tanda dan peluang yang menghampiri Anda. Aksi tanpa usaha di sisi lain muncul dari keadaan aliran. Ketika Anda berada dalam arus, Anda mengalami rasa nyaman, sukacita, dan keselarasan dengan tujuan Anda. Keadaan aliran ini sering disertai dengan sinkronitas dan perasaan didukung oleh alam semesta. Mempercayai prosesnya dan membiarkan diri Anda dipandu oleh intuisi Anda adalah kunci untuk aksi tanpa usaha. Manifestasi seringkali membutuhkan keluar dari zona nyaman Anda, merangkul pertumbuhan dan perubahan. Meski awalnya terasa tidak nyaman, dengan melakukan itu Anda memberi sinyal pada alam semesta bahwa Anda siap untuk ekspansi. Dan pengalaman baru yang membuka pintu-pintu kelimpahan. Keluar dari zona nyaman Anda adalah cara yang ampuh untuk memperluas kesadaran Anda dan memanfaatkan potensi penuh Anda. Zona nyaman terkadang bisa menjadi pembatas ruang yang membuat kita terkungkung dalam batas-batas yang sudah kita kenal. Ketika kamu mengambil langkah berani menuju impianmu, Anda membebaskan diri dari keterbatasan yang dipaksakan sendiri dan mengundang kemungkinan dan peluang baru ke dalam hidup Anda. Itu wajar untuk merasakan beberapa perlawanan saat keluar dari zona nyaman Anda. Pikiran Anda mungkin dikondisikan untuk lebih memilih keamanan dan keakraban. Namun ingat bahwa pertumbuhan dan transformasi terjadi di luar zona nyaman Anda. Merangkul ketidaknyamanan sebagai tanda kemajuan dan pintu gerbang ke pengalaman baru dan menarik. Saat Anda mampu melampaui zona nyaman Anda memberi sinyal ke alam semesta kesiapan Anda untuk diekspansi. Yang pada gilirannya memunculkan peluang baru yang selaras dengan keinginan Anda. Akhirnya mari kita jelajahi yang kelima dan kata terakhir yang bisa mempercepat manifestasi Anda adalah menyerah. Menyerah bukan berarti menyerah pada impianmu. Itu berarti melepaskan kendali dan mempercayai kecerdasan alam semesta yang lebih tinggi. Seringkali kita menciptakan resistensi dengan bertahan di bawah harapan yang kaku. Dan penyerahan garis waktu melibatkan pelepasan dari hal-hal spesifikasi ini. Dan percaya bahwa alam semesta tahu waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginan Anda. Lepaskan pertanyaan bagaimana dan kapan, dan fokuslah pada apa dan mengapa. Melepaskan perlawanan adalah tentang melepaskan keterikatan apapun pada hasilnya. Sementara itu penting untuk menjadi jelas tentang keinginan Anda dan mengambil tindakan yang terinspirasi itu sama pentingnya. Untuk tidak berpegang teguh pada hasil tertentu. Mempercayai alam semesta melibatkan memiliki keyakinan bahwa keinginan Anda sedang diatur dengan cara terbaik untuk kebaikan tertinggimu saat Anda menyerah. Anda melepaskan kendali dan membiarkan alam semesta melakukan keajaibannya. Sering menghasilkan hasil yang lebih luar biasa daripada yang bisa Anda bayangkan. Ketika Anda menyerah, Anda menyelaraskan diri dengan aliran alami alam semesta. Alih-alih mencoba memaksa keinginan Anda untuk bermanifestasi dengan cara tertentu. Anda membuka diri untuk menerima dengan cara yang mungkin lebih indah dan tak terduga.
Menyerah adalah tindakan iman dan kepercayaan. Mengetahui bahwa alam semesta selalu berkonspirasi untuk mendukungmu. Ini tentang menyerahkan bagaimana dan menerima kemungkinan tak terbatas yang ada di luar pemahamanmu saat ini. Menyerah juga berarti menemukan kedamaian di saat ini. Puas dengan tempat Anda berada sambil memegang visi di mana Anda ingin berada. Hindari perasaan kurang dan putus asa, karena mereka memblokir aliran kelimpahan. Alih-alih menumbuhkan perasaan damai, percaya dan mengetahui bahwa semuanya berlangsung untuk kebaikan tertinggi Anda. Menemukan kedamaian di saat ini sangat penting, karena itu menyelaraskan Anda dengan frekuensi kelimpahan. Ketika Anda memikirkan perasaan kurang atau tidak sabar, Anda memancarkan getaran kelangkaan, yang menolak hal-hal yang sangat Anda inginkan. Menumbuhkan kedamaian dan kepercayaan memungkinkan Anda untuk tetap dalam keadaan terbuka, dan penerimaan terhadap kelimpahan yang mengalir kepada Anda. Praktek kesadaran adalah alat yang ampuh untuk membantu Anda tetap hadir, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan hadir sepenuhnya di setiap momen, Anda melepaskan cengkraman penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Perhatian memungkinkan Anda untuk menghargai keindahan dan kelimpahan hidup sekarang seperti itu. Dari keadaan kepuasan dan penerimaan ini, Anda mengirimkan getaran syukur dan kelimpahan yang beresonansi dengan alam semesta dan melahirkan lebih banyak berkah ke dalam hidup Anda. Ingat, kuncinya adalah konsisten dan keyakinan tak tergoyahkan pada kemampuan Anda. Sebelum kita selesai, mari kita lakukan rekap cepat. Menjadi jelas tentang keinginan Anda. Gunakan afirmasi yang kuat untuk mengubah keyakinan bawah sadar Anda. Mengungkapkan rasa terima kasih setiap hari, mengambil tindakan terinspirasi dan menyerah pada arus kehidupan. Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda untuk menciptakan kehidupan impian Anda hampir seketika. Sampai jumpa di video berikutnya.